Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi biaya modal. Nah, anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Elifat Madona, Alia Tifani, Uli Khairunisa, Muhammad Kevin Putra Ivani, Fatman Muiz, dan Lamboy Martin Samosir. Selanjutnya, materi pertama yang akan dibahas itu adalah definisi biaya modal yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, di Baik, terima kasih pada moderator atau Muiz. Nah, selanjutnya kita masuk saja ke dalam biaya modal atau untuk memulai presentasi kita pada hari malam ini. Nah, jadi biaya modal itu apa? Itu tuh kita secara simpel menentukan nilai peluang biaya modal melalui perubahan risiko dan excessive return atau positive NPV. Nah, apa yang dimaksud dari ringkasan dari introduction itu ya. Jadi simpelnya aja lah kita tuh kalau kita ingat dari pembelajaran apa sebelumnya ada mencari positif NPV. Nah, simpelnya dalam materi kami ada dua hal nih untuk kita mencari positif NPV itu atau mencari nilai dari modalnya tersebut yaitu pertama industry attractiveness dan kedua competitive advantage. Nah, jadi apa bedanya? Pertama, industry attractiveness. Kita tengok saja ke dalam gambar bagian kanan di sini. Nah, dalam gambar bagian kanan ini ada tiga hal yaitu pertama growth phase of product cycle, kedua barriers to competitive entry, dan ketiga other protective devices. Nah, contohnya dalam industri attractiveness ini kita tuh menilai seberapa bagus industrinya atau sektor pasarnya dalam modal yang akan kita gunakan atau biaya yang akan kita keluarkan. Nah, bagaimana cara kita menilai dari industri attractiveness-nya? Kita melihat dari siklus perkembangannya, terus ada juga barriers to competitive entry atau enggak kompetitif atau competitiveness dari industrinya, dan ketiga tentunya paten hal-hal lain yang ada dalam industri tersebut seperti paten, monopoli dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga menilai kemampuan atau keuntungan kompetitifnya. Seperti pertama di situ bisa dilihat ada cost, kedua ada marketing and price, ketiga ada perceived quality, dan keempat ada superior organizational capability. Nah, sebenarnya tidak perlu dijelaskan panjang ya, kita sudah paham bahwasanya cost itu biaya, marketing and price yaitu pemasaran dan harga, dan ketiga itu kualitas, dan terakhir adalah kualitas organisasi lah ya. Nah, tentunya hal-hal itu adalah keuntungan kompetitif yang ada dalam setiap modal yang akan kita keluarkan. Jadi tentunya jika hal tersebut dinilai bagus, itu akan meningkatkan nilai dari modal yang akan kita keluarkan. Itulah hal yang menjadi dasar untuk menciptakan nilai dalam biaya modal. Sehingga untuk itu akan menjadi introduksi kita untuk masuk ke dalam materi-materi selanjutnya. Untuk itu, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai komponen biaya modal. Langsung saja yang pertama mengenai biaya hutang atau bisa disebut cost of debt. Habis itu cost of debt. Cost of debt itu adalah tingkat bunga yang dibayarkan oleh perusahaan atas pinjaman atau obligasi setelah dikurangi pajak atau karena bunga hutang biasanya deductible secara pajak. Ada rumusnya juga KD sama dengan I dikali 1/T, yang dimana itu KD sebagai biaya hutang setelah pajak, dan I tingkat bunga sebelum pajak, dan T adalah tarif pajak perusahaan. Jadi untuk obligasi ini, biaya hutang dapat dihitung menggunakan yield to maturity atau YTM, yang bisa disebut YTM, yang mempertimbangkan harga obligasi saat ini. Jadi nilai nominal dan kupon saja bisa saja. Jadi timbangan harga obligasi. Lalu ada suatu contoh di sini yang telah saya buat. Di sini langsung saja dari diketahuinya. Diketahui I itu sebagai I besar itu sebagai bunga obligasi yang telah dibayar. Lalu N nilai obligasi yang diterima pada akhir umurnya yaitu 10.000, dan NB adalah penerimaan bersih penjualan obligasi, dan N kecil itu adalah umur obligasinya selama 20 tahun. Lalu untuk dari I kecilnya tadi menggunakan rumus I tambah N kurang itu baru kita buat. Jadi langsung saja kita masukin angka-angkanya.
I kecil sama dengan 900 tambah 10.000 dan 9.600 itu artinya langsung saja 920 per 9.800 dikali 100% yaitu 9,4. Lalu cari KD-nya, biaya modal obligasi setelah pajak yang asumsinya pajaknya 30%. Jadi KD sama dengan 9,4% dikali 1 kurang 0,3 yaitu 6,4. Yang kedua, biaya biaya saham preferred atau bisa kita sebut cost of preferred stock yaitu biaya saham preferred betul dan DP sebagai dividen preferen tahunan dan TP harga saham preferen saat ini yaitu biaya yang ini tidak didukung oleh pajak. Ada satu contoh kasus ketahui setiap biaya pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham atas investasi mereka. Jadi ada dua equity di bawah. Yang pertama ada Capital Asset Pricing Model atau CAPM yang rumusnya KE dengan RF tambah beta equity atau RF itu dikali dengan risiko misalnya suku bunga obligasi pemerintah tidak berlaku sebagai dividen tahun depan dan PO harga saham saat ini dan dia tinggal pertumbuhan dividen. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada teman saya dipersilakan. Baik, terima kasih Lamboy. Selanjutnya adalah WACC atau Weighted Average Cost of Capital. WACC itu adalah biaya modal gabungan dari setiap komponen individu biaya keuangan perusahaan. Nah, di sini untuk memahami dengan lebih jelas cara menghitung WACC, saya akan memberikan contoh kasus. Nah, di sini PT Damai mempunyai dana tambahan untuk membeli mesin. Sumber dana tersebut antara lain 40% dari obligasi, 10% dari saham preferen, dan 50% dari modal saham biasa. Nah, selanjutnya untuk menghitung WCC-nya, itu dengan mengalihkan komponen biaya modal dengan beban yang telah diberikan dari seperti langkah-langkah yang telah Lamboy jelaskan sebelumnya. Nah, jadi untuk obligasi itu WCC-nya 2,632%, saham preferen 1,06%, modal saham biasa 6,5%, yang hasilnya itu 10,192%. Selanjutnya, WCC ini memiliki keterbatasan ya. Boleh geser? Nah, yang pertama itu keterbatasan WCC itu ada dari sistemnya, sistem pembobotannya. Biasanya perusahaan itu mengasumsikan pengumpulan dana itu dalam proporsi yang sama seperti struktur modal saat ini. Akibatnya WCC yang dihitung mungkin tidak menggambarkan biaya modal marginal yang sebenarnya. Karena perusahaan biasanya menggunakan beban historikal daripada beban marginal. Padahal harusnya itu proporsi pendanaan dilakukan sesuai dengan eh, struktur pasar saat ini. Selanjutnya, batasan yang kedua itu dari flotation cost. Flotation cost itu adalah biaya yang berkaitan dengan masalah sekuritas, seperti underwriting, legal, dan listing, dan sebagainya. Di sini untuk menghitung dari
flotation cost itu ada menggunakan AIO method. Cara menghitungnya itu adalah PV sama dengan CF atau cash flow pada periode yang bersangkutan dibagi dengan 1 ditambah K. K itu komponen biaya modal dikurangi dengan ICO, initial cash outlay, ditambah dengan flotation cost dari tiap perusahaan masing-masing. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu DCAPM, Project Specific and Group Specific Rate of Return. Pertama itu mengapa WACC perusahaan tidak selalu cukup. Jika proyek yang dievaluasi punya risiko berbeda dari proyek yang sudah dimiliki perusahaan, maka tidak boleh memakai satu WACC perusahaan sebagai satu-satunya acuan. Perlu return khusus untuk tiap proyek, itu memakai CAPM. Yang kedua yaitu konsep dasar CAPM untuk proyek. Untuk proyek yang didanai 100% equity, return proyek adalah berikut rumusnya, yaitu RK sama dengan RF ditambah buka kurung RM dikurang RF tutup kurung yaitu beta K dikali beta K. Maka return proyek tergantung beta proyek, yaitu risiko sistemnya proyek. Jika beta proyek lebih tinggi, return harus lebih tinggi. Kriteria keputusannya itu ada dua, yaitu pertama, terima proyek jika returnnya besar dari RK atau jika NPV besar dari 0 dengan diskon rate RK. Selanjutnya, nah, di sini ada figur 15.3. Di sini yaitu menunjukkan bagaimana perusahaan menerima proyek di atas garis SML dan menolak proyek di bawah garis SML, yaitu Security Market Line. Inti makna figurnya yaitu semakin besar beta, maka returnnya makin tinggi. Proyek di atas SML yaitu value creation. Ketiga yaitu proyek di bawah SML yaitu value destroying harus ditolak. Jika beta 0 hanya butuh risk-free rate. Beta proyek tidak bisa dihitung langsung untuk saham publik. Beta dihitung dari return historis saham dengan return pasar. Namun proyek tidak punya harga pasar sehingga tidak ada return history proyek dan tidak bisa dihitung beta secara langsung. Solusinya itu menggunakan proxy companies. Selanjutnya, proxy companies untuk menentukan beta proyek. Nah, di sini jika proyek mirip dengan suatu industri tertentu, guna beta perusahaan-perusahaan publik di industri tersebut yaitu langkah utama yaitu ada identifikasi industri proyek. Yang kedua yaitu ambil perusahaan publik yang mirip bisnisnya. Yang ketiga ambil data beta mereka. Yang ketiga gunakan media beta. Yang keempat yaitu beta median atau beta proyek proxy. Di sini rumusnya yaitu ada RK sama dengan RF ditambah buka kurung RM dikurang RF tutup kurung dikali sama beta K. Contohnya yaitu proyek chemical frame ingin masuk rail extend. Median beta perusahaan rail extend yaitu 1,6. RF-nya yaitu 8%, RM-nya 13%. RK-nya yaitu 8% ditambah buka kurung 13% dikurang 8% dikali 1,6. Hasilnya yaitu 16%. Maka return proyeknya yaitu adalah 16%. Selanjutnya, nah, beta adjustment jika proyek company dan perusahaan kita leverage-nya berbeda. Jika struktur modal berbeda, beta harus disesuaikan, yaitu
Unilever Beta Project Company, Relevant Beta sesuai struktur modal perusahaan. Tujuannya yaitu membuat beta proyek sesuai kondisi keuangan perusahaan yang akan menjalankan proyek. Yang selanjutnya itu ada accurate return jika ada debit. Jika perusahaan membiayai proyek dengan kombinasi debit atau equity, ditambah equity, rumusnya yaitu K sama dengan WD dikali KD ditambah WE dikali KE. Perusahaan biasanya menggunakan proporsi pembiayaan yang konsisten untuk seluruh proyek, bukan berbeda setiap proyek. Contohnya itu 1 bagian debit sama dengan 3 bagian equity. KD yaitu nilainya itu 6,60%. KS yaitu 16%. KD-nya yaitu 6,60% dikali sama asumsi yaitu 0,25 ditambah KE yaitu 0,16 dikali 0,75 hasilnya 13,65%. Maka IRR proyek harus besar dari 13,56%. Nah, di sini ada figur 15.4 yang dimana menunjukkan bagaimana perusahaan menentukan accurate return yang berbeda untuk setiap grup atau divisi berdasarkan risiko sistem masing-masing grup. Inti maknanya itu 4 bar horizontal menunjukkan accurate return untuk 4 kelompok dengan tingkat risiko berbeda. Grup 1 yaitu risiko rendah, grup 4 yaitu risiko tinggi. Garis putus-putus yaitu menunjukkan WACC perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu proyek pada setiap grup akan dibandingkan dengan bar grup masing-masing, bukan WACC perusahaan. Setiap grup divisi memiliki tingkat risiko yang berbeda, maka accurate return mereka juga berbeda. Proyek dari 15.4 ini sama seperti SML di figur 15.3, tetapi skala penilaian di sini per grup bukan per proyek. Sedangkan di 15.3 itu per proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya kepada Uli Koirunisa. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai Risk Adjusted Discount Rate, RADR. Apa sih RADR? RADR adalah pendekatan yang digunakan ketika proyek memiliki resiko lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan proyek rata-rata perusahaan. Diskontonya disesuaikan seperti apabila biaya modal perusahaan itu naik, maka proyek lebih beresiko. Apabila biaya modal perusahaan itu turun, maka proyek kurang beresiko. Pendekatan ini biasanya subjektif, berbeda dengan CAPM yang menyesuaikan tingkat diskontonya berdasarkan tingkat bebas resiko dan beta. RADR ini menyesuaikan berdasarkan biaya modal perusahaan secara keseluruhan. Seperti itu. Next. Yang selanjutnya yaitu pendekatan distribusi probabilitas. Apa sih pendekatan distribusi probabilitas ini? Pendekatan ini akan menghasilkan distribusi probabilitas dari kemungkinan NPV proyek menggunakan tingkat bebas resiko untuk mendiskonto arus kas, lalu menganalisis expected NPV dan standar deviasi sebagai ukuran resiko total. Proyek diterima jika expected NPV lebih besar dari 0 dan manajemen bersedia menerima tingkat resiko yang terkait. Seperti itu. Next. Yang selanjutnya yaitu pendekatan frame portofolio, kontribusi proyek terhadap total resiko perusahaan. Nah, di sini ada beberapa subpoin, yaitu antara lain untuk mengevaluasi proyek berdasarkan kontribusinya terhadap resiko total perusahaan. Ada juga untuk mempertimbangkan korelasi antara proyek baru dan proyek existing, digunakan juga sebagai diagram pencar
scattering diagram yang menampilkan kombinasi expanded NPV dan standar deviasi dari berbagai portofolio proyek. Dan juga bisa manajemen menggunakan kurva indiferensi untuk memilih kombinasi proyek yang memberikan keseimbangan terbaik antara expanded return dan resiko. Pendekatan ini juga lebih holistik dan mempertimbangkan diversifikasi internal perusahaan seperti itu. Next. Di sini bisa kita lihat rekan-rekan, saya sudah menggolongkan per kategori untuk perbedaan CAPM versus pendekatan total resiko. Antara lain seperti CAPM itu fokus pada resiko sistematis beta. Sedangkan pendekatan total resiko itu mempertimbangkan resiko total sistem dan tidak sistematis, sedangkan dual approach-nya keduanya bisa digunakan secara komplementer dan lain sebagainya seperti yang tertera pada layar. Mungkin bisa rekan-rekan pelajari sendiri detailnya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas. Bagi rekan saya yang bertugas, dipersilahkan. Terima kasih Alia Tiffany. Selanjutnya itu adalah adjusted present value. Apa sih adjusted present value itu? AVV itu adalah cara menilai proyek dengan memisahkan dua hal. Yang pertama itu nilai proyek murni tanpa utang dan efek dari pembiayaan seperti tax shelter dan biaya emisi. Rumus dari AVP ini adalah NPV unlevered ditambah dengan PV tax shelter dikurangi dengan PV flotation cost. Kami mengangkat kasus yaitu kasus Tenes Atlantic Paper Company yang baru aja membeli mesin baru seharga $2 juta. Jadi NPV-nya itu sebesar minus 80.400. Lalu VP textile-nya itu 132.000 dan VV flotation cost-nya itu atau biaya emisinya itu sebesar minus 40.000. Jadi AVV itu minus 80.000 dikurangi minus 80.400 ditambah 132.000 dikurangi 40.000 jadinya itu plus 11.600. Maka AVV-nya itu positif. Jadi proyek atau membeli mesin baru ini layak karena setelah dihitung efek pembiayaannya, proyek ini memberikan nilai tambah atau positif. Selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Eli dan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya masing-masing dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Jess selaku dosen mata kuliah keuangan perusahaan dan kepada para audiens yang telah memperhatikan presentasi kami hingga akhir. Dengan ini berakhirnya presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan pada kata-kata dan tindakan kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.